tumpukan uang pengganti dari terpidana korupsi Masjid Sriwijaya. Dua terpidana kasus korupsi Masjid Sriwijaya, Dwi Kridayani dan Yudi Arminto, telah mulai membayar uang pengganti sesuai putusan Mahkamah Agung, namun masih memiliki kewajiban keuangan kepada negara. Kajari Palembang Hutamrin menjelaskan bahwa Dwi baru membayar 1 miliar dari total 2,5 miliar, sementara Yudi baru membayar 1 miliar dari total 2,54 miliar. Jika sisa uang tidak dibayar dalam sebulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta mereka akan disita dan dilelang atau diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Kejari Palembang terus memantau pelaksanaan putusan ini sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan dan memberantas korupsi. Buron migas mewah, Kejagung tak akan biarkan Riza Khalid bebas. Riza Khalid bakal dijemput paksa. Kejagung sudah mengendus keberadaannya. Bukan di rumah, bukan di kantor, tapi loncat negara. Dari Singapura, sekarang nangkring di Malaysia. Hebat ya, kabur kayak tokoh fiksi. Padahal ini nyata. Untung Kejagung terus bergerak. 8 tersangka kasus korupsi migas udah digulung, tapi Riza masih belum tersentuh. Tapi tenang, Kejagung gak tidur. Posisi dia udah terdeteksi, tinggal tunggu waktu dijemput. Yang dibawa Riza bukan mainan, tapi uang negara, sumber daya alam, dan yang paling mahal, kepercayaan publik. Masalahnya bukan sekadar dia lari, dia nginjak-injak aturan. Undang-undang energi, undang-undang perseroan, permen BUMN, undang-undang tipikor koleksi dosa, lengkap semua. Tapi ingat, hukum itu bukan pajangan di etalase. Kalau Kejagung serius, bukan waktunya basa-basi hukum. Ini waktunya jemput, borgol, adili. Kasus Tom Lembong sudah penuhi syarat korupsi, tapi pembela masih nolak fakta. Korupsi itu dihitung pakai pasal, bukan pakai perasaan. Ini soal hukum. Korupsi itu bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal bukti dan undang-undang. Tom Lembong katanya sih bersih karena nggak terima uang. Loh, jadi kalau nyolong buat orang lain, bebas gitu, kata Mahfud MD. Korupsi itu bukan cuma masukin duit ke dompet, tapi memperkaya orang lain pakai cara haram. Karena apa? Korupsi itu artinya memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi. Itu jadi satu. bisa saja dia tidak memperkaya diri, tapi dia memperkaya orang lain. Memperkaya perusahaan lain yang diberi lisensi untuk itu. Jadi memenuhi syarat untuk ditersangkakan korupsi. Jangan pula dipolitisir. Kejaksaan Agung gak main tuduh. Yang masih nyebut ini kriminalisasi. Mungkin belum move on dari Pilpres, tapi Kejagung gak kerja buat capres. Kejagung kerja buat konstitusi. Hukum bukan asumsi, fakta bukan framing. Kejagung gaspol, bongkar beras oplosan 100 triliun. Bayangin, rakyat disuruh makan nasi premium rasa tipu-tipu demi segelintir mafia yang rugikan negara hingga 100 triliun rupiah per tahunnya. Ini nggak benar, ini pidana. Yang saya katakan kurang ajar. Dengan permainan ini, beras biasa diganti, bungkusnya dibilang beras premium dijual. Ini kekayaan kita hilang 100 triliun tiap tahun. Gimana nggak mendidih kita dengar itu? Presiden Prabowo marah dan akhirnya Kejagung gaspol. Jaksa Agung buka buku, mulai ngitung siapa yang tega nyolong dari perut rakyat. Dulu katanya hukum tajam ke bawah, sekarang semoga tajam ke penggilingan. Ironis, 100 triliun rupiah lari ke mafia beras oplosan, cap premium, isi medium. Ini bukan dagang, ini tipu-tipu. Dan kalau kejaksaan serius turun tangan, ini bukan pencitraan, ini penegakan. Maka gaspol jaksa, karena rakyat hari ini nggak cuma butuh beras yang layak, tapi juga keadilan yang nggak bisa dioplos. Yang premium bukan cuma label, tapi juga integritas hukum. Dengan
akan dibentuknya Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo dan seluruh menteri terkait untuk dibikin undang-undang dan sanksi bagi siapa saja yang dengan sengaja menggelapkan dana koperasi tersebut. Orang miskin jangan lawan orang kaya, nggak menang bang. Orang kaya jangan nantang pejabat, bangkrut kamu. Rakyat bayar pajak sambil ngos-ngosan. Buat apa? Buat bangun gedung mewah yang isinya rapat terus. Hasilnya rakyat tetap bayar pajak. Apa-apa dipajakin. Nasi, rokok, bensin. Yang belum dipajakin cuma satu, kentut. Untung kentut gratis. Kades Koho itu bukan urusan ditatonya saja yang nyentrik, kepemimpinannya keren. Saya ini habis dari Purwokerto, Banyumas, sekarang ke sini Purwasaba. Nih ayamnya, aduh, 2.500 telur dalam setiap hari dilahirkan. Tiap hari 800.000 masuk menjadi pendapatan asli desa. Bisa gaji karyawan, bisa meningkatkan pendapat desa, punya area peternakan sapi, kemudian kotorannya untuk biogas untuk warga. Ini yang disebut ketahanan pangan. Desanya punya sawah bengkok, punya sapi, punya ayam, punya ikan, punya telur. Top, setuju deh. Dana desa ke depan, satu desa dikasih 3 miliar, 2 miliar, 4 miliar, 5 miliar, setuju banget, ya kan? Tapi kadesnya dikelola kayak kades Tato ini, sehingga sistemnya ke depan, kepala desa yang berhasil bangun desanya, tambah stimulusnya sehingga setiap desa nanti punya investasi. Desa punya investasi 20 miliar, nanti dividen 15% per tahun, bisa 3 miliar per tahun, nggak usah dikasih dana desa lagi, sudah bisa bangun sendiri. Harapannya Pak Kades ke depan? Harapan saya ke depan, ya seandainya dana desa naik untuk desa-desa yang sudah mulai berkembang, nanti apa ya, kalau dana desa naik itu saya harap bisa lebih maju dan maju lagi. Semua kegiatan dari infrastruktur itu bisa kita kerjakan sendiri kalau desanya itu mandiri. Oke, yang ditato bukan tangannya, tetapi pembangunannya penuh tato, penuh warna. Segala ada, serba punya. Inilah desa kaya, Desa Purwasaba, Banjarnegara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bikin video karena pagi tadi ada warga saya mau melahirkan. Usia kandungannya itu kurang lebih udah 9 bulan, mau melahirkan, meminta rujukan dari kemarin hari Senin, tapi tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari nakes yang ada di Puskesmas 2 Mandiraja. Puskesmas 2 Mandiraja itu ada di Desa Purwasaba, di desa saya sendiri. Dan bangunan itu berdiri di atas tanah milik masyarakat Purwasaba, tanah kas desa Purwasaba. Ada pembangunan, perluasan, apa segala macam kita selalu berikan. Monggo silakan, karena itu untuk fasilitas umum, fasilitas kesehatan. Tetapi imbal baliknya ke warga kami seperti itu. Saya selaku kepala desa sangat-sangat menyayangkan mereka yang bekerja di Purwasaba untuk nakes. Memang bukan semuanya orang Purwasaba, banyakan orang dari luar. Tapi kenapa sih? Hatimu di mana? Gitu loh. Tadi saya sudah direspon baik oleh Pak Sekda. Langsung beliau WA ke saya, akan segera ditindaklanjuti. Dan saya mendapat informasi dari Kepala Puskesmas kalau sudah ditelepon juga sama Kepala Dinas.
dimanapun berada. Ini negara Indonesia. Kalau warga tidak mendapatkan pelayanan yang baik untuk kesehatan atau pelayanan pemerintah, datangi saja kadesnya. Mudah-mudahan kades-kades juga berani kayak saya. Ya, jangan sok-sokan baru jadi nakes di puskesmas, di rumah sakit. Kalau saya pribadi urusannya dengan warga saya, sampai manapun kalau itu benar, saya siap melindungi warga saya dan melayani warga saya. Gitu ya. Ini agar jadi perhatian untuk nakes dimanapun berada. Saya orang tidak peduli dengan tenaga kesehatan yang seperti itu. Gimana hati kalian? Gimana sumpah kalian dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan? Kalau saya kepala desa itu bisa nyuntik, bisa ngobati, itu saya suntik sendiri, saya obati sendiri, ya. Karena saya nggak sekolah kesehatan, bukan perawat, bukan bidan, bukan dokter. Nanti kalau saya nyuntik malah jadi perkara. Gitu loh. Ini tadi sudah direspon sama Pak Sekda terkait kejadian tadi. Ingat, tanah itu berdiri di atas tanah masyarakat Purwasaba, tanah khas desa Purwasaba. Karena kita tahu itu adalah fasilitas umum, fasilitas kesehatan. Tiap kali dibangun menggunakan tanah kita, minta perluasan menggunakan tanah kita selalu berikan. Tapi apa balasannya? Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Saya nggak ingin. Saya kalau dibilang berani, ya saya paling berani dalam membela masyarakat saya, orang Purwasaba, orang saya kadesnya. Itu loh. Ada orang mungkin di nakes yang gila. Gila dalam arti berani. Saya lebih gila, gitu loh. Wis, saya bisa lebih gila. Ya, Sun. Pernah nggak kamu lihat ada orang yang nggak ngomong apa-apa tapi people do respect dengan orang ini? Ya. Karena apa? Aku rasa dia nggak pakai jimat, dia nggak pakai susu, nggak ada menyan. Akan tetapi dia punya energi tuh gede banget. Dan orang yang punya energinya gede itu udah melewati banyak hal. Paham kan maksudnya? Benar. Pasti ada, kamu nggak kenal orang ini siapa ya ini orang. Tapi pada saat masuk tuh semua langsung liatin. Lagi dan lagi inilah Kades Pandu Dewanata. Kemarin membangun tempat wisata, sekarang membangun gang-gang kecil di desa biar adil. Semua adalah wargaku, semua harus menikmati jalan bagus meskipun itu gang. Wajib aku bangun, kata Kades Pandu Dewanata. Bahkan Kades Pandu Dewanata juga membangun tower internet di puncak gunung biar semua warganya bisa menggunakan internet, terutama siswa-siswa sekolah. Ada satu lagi yang bikin bangga. Kades Pandu Dewanata setiap 1 minggu sekali berkeliling warga bersama tim kesehatan dari Puskesmas untuk memberikan tes kesehatan gratis dari pintu ke pintu. Bahkan Kades Pandu Dewanata tak segan-segan memberi bantuan materi bagi warganya yang membutuhkan. Entah terbuat dari apa hati Kades Pandu Dewanata ini, sampai-sampai kades-kades lain dibuat geleng-geleng kepala melihat sepak terjang Kades Pandu Dewanata ini. Kata-katanya Pak Lurah buat kehidupan. Ya. Dulur-dulur sing pada si gembalang-gembeleng, dasek gelalang-geleleng, peloposan, mari ngendi-ngendi, rasa kepe, ngemben rika pada mengene karo nyongke. Mati dikubur dia nang ngene iki. Dia nang ngene iki panggonan iki. Dadi urip menungsa kene iki si urip ora susah golek salah wong. Ora susah mentani salah wong. Raine deh kudu ngaca disit. Oke, terima kasih. Berikan yang terbaik kepada Jawa Barat atau keluar dari ASN. Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin yang luar biasa, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Siapa yang tidak tahu Kang Deddy Mulyadi hari ini? Dan beliau membawa spirit itu.
tentu kita semuanya bisa meneladani dan mari kita bersama-sama ya bahu membahu sarendel seigel sabobot sepihanean kita pertaruhkan jiwa raga kita untuk Jawa Barat, karena kalau kita salah-salahan tidak mungkin kita berubah. Ya, yang bangsa tukang ngaji diri kiwari. Hari ini Jawa Barat belum baik-baik saja. Kita masih punya PR, angka pengangguran kita masih tinggi 6,75%. Kemiskinan kita masih di angka 7,08%. Indeks Gini kita, kesenjangan di kita masih 0,428%. Stunting kita dari 21 alhamdulillah ada penurunan, kurang lebih sekarang di angka 15,9%. Itu PR kita dan itu tanggung jawab Pemda Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya ada ASN, ada P3K, ada PNS, dan Anda yang barusan dilantik ya sama-sama punya tanggung jawab, sama dengan saya, sama dengan Bapak Ibu para kepala OPD. Jangan main-main. Jangan sampai kita hanya numpang hidup gitu jadi ASN untuk mendapatkan gaji dan TPP. Terlalu sederhana. Bahkan dihadapkan dengan masyarakat yang hari ini banyak yang kesulitan, hina kita. Kalau kerja dengan niat hanya untuk mendapatkan pendapatan, sehebat-hebatnya Anda bekerja, paling biasa-biasa saja. Yang kita butuhkan hari ini adalah ASN yang beyond, ASN yang bisa bekerja di atas rata-rata, ASN yang punya kapasitas extraordinary, karena masalahnya juga extraordinary. Dan saya tidak mau pelantikan ini, pengangkatan ini hanya formalitas saja, ngapain? Nggak usah dilantik. Kalau hanya formalitas. Mudah-mudahan setelah pelantikan, teman-teman semuanya melakukan kontemplasi. Berikan yang terbaik kepada Jawa Barat. Atau keluar dari ASN. Kalau hanya numpang lewat saja, ngapain? Kasihan warga masyarakat Jawa Barat. Tentu kita terbatas, persoalannya ini bukan sebatas kompetensi. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, bukan sebatas itu. Ini masalah komitmen, mau apa tidak kita membuat Jawa Barat hebat. Dan kalau Jawa Barat hebat sekarang, maka yang akan merasakan adalah anak cucu kita nanti. Apa tidak mau teman-teman? Satu ketika kita punya legacy, punya deskripsi, punya narasi bahwa Jawa Barat gilang gemilang menjadi provinsi termaju di Indonesia, dan kita bagian kecil di dalamnya yang berkontribusi, dan itu harus kita lakukan sejak hari ini. Kami akan cek-recek 4.539 database-nya. Saya akan tracking seperti apa kinerja teman-teman. Saya pernah menyampaikan sebelumnya, jurusnya adalah sanajan, bukan atuda. Atuda anggaran belum cair, atuda perjalanan dinasnya habis, atuda sibuk, enggak. Kita pakai sanajan. Sanajan anggaran belum cair, bahkan sanajan tidak ada anggarannya, bagaimana caranya kita tetap harus Di saat banyak desa masih cuek soal lingkungan, Kades Hoho justru bikin gebrakan. Dari gerakan satu rumah satu pohon, sampai bikin bank sampah desa, yang hasilnya bisa jadi tabungan warga. Sampah berkurang, desa jadi hijau, warganya pun untung. Tak cuma itu, Kades Hoho juga bangun sistem pengolahan limbah agar sungai tetap jernih. Warga bisa beraktivitas tanpa takut kotor. Kalau semua Kades peduli kayak gini, bumi pasti lebih terjaga. Kades kalian juga seperti ini nggak guys? Ada yang nanya sama aku, Kak, kakak nggak pengen pulang ke Indonesia? Kalian ada pengen kabur ke luar negeri, ngapain untuk pulang ke Indonesia? Dan alasannya untuk gua pulang ke Indonesia itu apa gitu kan? Nggak ada alasan guys. Indonesia kesini semakin nggak jelas. Pajak yang kalian bayar nggak sesuai dengan apa yang kalian terima. Di sini kita bayar pajak tinggi sesuai dengan apa yang kita terima, fasilitas, kesehatan, hari tua, ya, libur. Kerja capek, bayar pajak tinggi, worth it. Kalau di planet Pluto, maaf, even biar 5%-nya pun nggak sesuai. Yang ada makin memperkaya para pejabat. Pejabat mana peduli yang mana rakyat, apalagi anggota DPR itu.
ya. Mereka dipilih sama rakyat. Begitu terpilih, mereka cuma mikirin bagaimana kelangsungan hidup mereka, keluarga mereka. Itu. Jadi suara rakyat kemarin yang milih dia termasuk suara gua juga sia-sia. Dinaikannya sembako, uang hasil pembayaran iuran BPJS yang setiap tahun naik, itu uang rakyat yang diambil, yang dikorupsi sama pejabat, lalu diambil balik oleh negara, disita lagi sama negara. Lah itu kan uang kita berarti. Nah seharusnya uang sitaan itu bisa dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat, untuk memperkaya rakyat, buat bangun sekolah, buat bangun fasilitas kesehatan di puskesmas, buat subsidi beras, atau yang minimal gini deh, diumumin gitu, warga, rakyat nih, uang hasil 100 miliar yang gue sita kemarin hasil korupsi ini gue pakai buat bangun infrastruktur ini, gue pakai buat bangun jembatan ini, kenyataannya sunyi, nihil, sepi. Jujur ya, ini makin hari, makin lama, makin minggu, makin bulan, makin tahun tuh gue makin gak heran lagi kalau ada kasus korupsi, tau gak sih? Kayak udah gak kaget gitu. Justru gue tuh bakal kaget kalau lah kok gak ada korupsi gitu. Itu gue kaget. Udah biasa kan dengan berita rumah menjadi hasil sitaan barang bukti korupsi, uang dolar sekian dijadikan barang bukti hasil korupsi, mobil disita karena dugaan hasil uang korupsi, bla 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 bla. Abis itu kemana beritanya? Hilang, bre. Jadi wajar aja dong kalau netizen, kalau warga masyarakat Indonesia itu selalu bertanya-tanya kemana uang sitaan itu perginya gitu loh. Jangan kan kita warga biasa, ya itu pakar hukum geleng-geleng palanya. Bapak yang pakar hukum aja bingung pak, apalagi kita ini rakyat yang diperes lewat pajak gitu loh. Nyari kerjaan gak dicariin, kita cari kerja sendiri, tapi negara nikmatin lewat peresan uang pajak. Dikata gue harusnya ya uang hasil sitaan korupsi itu seharusnya dicatat secara transparansi, diumumkan kepada rakyat secara transparansi. Uang disita ini akan dipergunakan untuk ini itu. Harusnya uang yang disita hasil korupsi itu dialokasikan ke publik, ke masyarakat, ke rakyat, membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Tapi kenyataan di lapangannya apa? Ya udah, rakyat cuma tahu aja, oh pejabat ini udah ketekong, oh pejabat ini udah rompi oren, oh pejabat ini asetnya udah disita. Abis itu titik, nggak ada komanya lagi, tanda seru pun nggak ada, titik, udah titik. Kenapa sih kok uang hasil sitaan itu tidak diinformasikan ke publik? Menurut gua mungkin takut membuat kegaduhan, takut rakyat masyarakat itu jadi gaduh, atau bisa jadi ada orang-orang di balik itu yang mengelola keuangan hasil korupsi itu secara diam-diam. Bisa jadi juga karena sistem pelaporan data keuangan di Indonesia itu tidak terbuka. Ini loh, sistem pemerintahan kita itu mungkin memang punya PDF menu website yang yang mencantumkan PDF 200 lembar gitu ya, kemana anggaran kita, keuangan kita, bla 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 bla, tapi tidak dijelaskan secara detail. Menurut Undang-Undang Tipikor pasal 18 ayat 2, uang hasil tindak korupsi yang disita oleh negara akan dimasukkan ke dalam kas negara dan akan dipergunakan untuk kepentingan negara. Tapi siapa yang menjamin prosesnya? Siapa yang akan ngasih tahu ke rakyat? Undang-undang kita itu baik-baik aja loh, tapi implementasinya, pemerintah sih kadang lebih jago pencitraan daripada pencatatan. Ini tuh bukan cuma soal uang, tapi soal kepercayaan dan soal harga diri negara. Soal keyakinan bahwa negara ini masih berpihak kepada rakyatnya. Dimana rakyat mau percaya kalau uang hasil sitaan aja, rakyat itu nggak tahu kemana larinya uang tersebut, sedangkan uang tersebut adalah uang yang dikumpulkan hasil keringat rakyat. Pertanyaan sederhana dari gue, kalau pakar hukum aja bingung, kalau pakar hukum aja tidak bisa menjawab kemana larinya uang tersebut, apalagi kita, rakyat awam. Suara berita tertulis dalam koran tentang seorang suara berita tertulis dalam koran